Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bandeng guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal toksoplasma. Mungkin kalian diantara kalian, khususnya cewek-cewek, ini sering banget ada yang bilang gitu ya, misalkan orang tua biasanya sering ngomong gini, jangan pelihara kucing nanti mandul, jangan pelihara kucing nanti nggak bisa punya anak. Jadi benarkah bahwa kucing ini adalah yang paling bertanggung jawab soal toksoplasma ini? Kita akan bahas ya, kita akan bahas apa sih sebenarnya toksoplasma ini, gimana penularannya, dan gimana juga cara kita mencegah agar tidak terkena toksoplasma ini. Tapi sebelumnya kita mau kasih dulu Maxpa Super Serum ini ke si Bandeng guys. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Cara pemberiannya gampang guys ya, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya ya. Kalau saya lebih suka dipencet langsung guys ya. Bismillah, cuk. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpa Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Ini bagus banget untuk meningkatkan imun tubuh kucing guys, apalagi kucing-kucing yang memang ada gejala-gejala toksoplasma atau kucing yang sudah terjangkit toksoplasma, misalkan udah periksa ya. Nah itu kan butuh imun tubuh yang tinggi banget tuh, butuh imun tubuh yang bagus gitu ya. Ini bisa untuk doping imun tubuhnya ya. Dan selain untuk meningkatkan imun tubuh kucing, Maxpa Super Serum ini bagus juga untuk menambah energi, menambah nafsu makan, untuk kesehatan bulu dan kulit, mengatasi kerontokan, bagus untuk mengatasi stres, menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, menjaga kesehatan bagi kucing yang sehat, dan juga bagus untuk kucing-kucing yang pasca operasi guys ya. Untuk masa recovery ini bagus banget ya. Dan kalau kita udah pakai Maxpa Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih vitamin tambahan atau nutrisi tambahan lainnya ya. Cukup Maxpa Super Serum ini aja guys ya, karena udah all in one banget, udah komplit banget guys ya. Saya udah setahun lebih guys pakai ini terus, dan alhamdulillah kucing saya baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai Maxpa Super Serum yang varian untuk junior ini guys ya. Khasiat dan cara pakainya sama aja guys ya. Maxpa Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpa ya. Maxpa hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal toksoplasma ini guys ya. Bandengnya kita taruh dulu guys. Jadi dari berbagai sumber informasi yang saya dapatkan, saya di sini akan menjelaskan toksoplasma ini dengan konsep lebih awam lah, pembicaraan kita sebagai orang awam ya. Kita nggak akan pakai istilah-istilah kedokteran di sini biar kita sama-sama nggak bingung ya. Yang penting kan ngerti ya. Karena saya pribadi pun sering banget ketemu orang-orang yang berkomentar ke cewek biasanya begitu ya, yang melihara kucing ngomong kayak gini, jangan pelihara kucing nanti kena tokso, nanti mandul, nanti nggak bisa punya anak, nanti anaknya lahir hidrosepalus, nanti anaknya cacat dan lain sebagainya, nanti bisa keguguran gitu ya. Jadi orang-orang banyak yang beranggapan bahwa kalau pelihara kucing nanti kena tokso. Jadi kalau misalkan nggak pelihara kucing nggak akan kena tokso. Itu adalah stigma yang sesat. Nggak seperti itu konsepnya, dan kucing bukanlah satu-satunya hewan yang bisa menularkan toksoplasma ini. Oke, langsung aja kita ke fakta-fakta soal si toksoplasma ini guys ya. Yang pertama, bahwa toksoplasma atau toksoplasma godi ini adalah parasit guys ya. Jadi bukan virus, bukan bakteri, bukan cacing. Jadi toksoplasma ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit toksoplasma godi gitu guys ya. Terus yang kedua, toksoplasma ini tidak hanya ada di kucing guys, melainkan ada di berbagai mamalia lainnya. Karena selain kucing masih banyak mamalia-mamalia lain yang juga bisa terinfeksi si parasit toksoplasma ini ya. Terus yang ketiga, toksoplasma ini bisa menular dari satu hewan ke hewan lainnya. Misalkan kucing ini adalah kucing yang sudah terinfeksi oleh parasit toksoplasma ini guys. Nah kemudian kucing ini pup atau buang air di pasir. Nah pada saat kucing ini pup atau buang air besar, kucing ini mengeluarkan telur-telurnya si toksoplasma, bibit-bibitnya begitu ya, di pupnya itu. Nah telur-telur atau bibit-bibit si parasit toksoplasma ini akan aktif setelah 24 jam di media tersebut, di kotoran kucing tersebut guys ya. Nah jadi makanya kita harus segera membuang si kotoran kucing tersebut sebelum 24 jam lah, maksimal lah begitu ya. Jangan sampai dilarut-larutkan, jangan sampai berdiam lama-lama, jangan cuma ditimbun tapi harus langsung dibuang gitu, dibersihkan. Nanti setelah 24 jam bibit-bibit itu aktif, anggap aja misalkan telur-telurnya itu menetas. Nah itu bisa menular ke kita kalau misalkan kita bersentuhan dengan si pup kucing itu, nggak sengaja, misalkan kita saat membersihkannya gitu ya, kepegang gitu ya, terus habis itu kita makan begitu ya, kita lupa cuci tangan atau cuci tangan nggak bersih begitu ya. Nah itu bisa menular ke kita, jadi kita bisa terinfeksi dari si perantaranya si pup kucing tadi, dari kotoran kucing tadi. Kalau kotoran kucing itu nggak langsung kita buang sebelum 24 jam. Tapi nggak semua kucing juga kena toksoplasma, nggak semua kucing juga terinfeksi toksoplasma. Jadi hanya untuk kucing yang memang sudah terinfeksi toksoplasma aja begitu guys ya. Terus fakta yang keempat, bukan hanya kucing yang bisa menular si toksoplasma ini atau bisa membawakan si parasit toksoplasma ini guys ya. Kita juga harus hati-hati saat kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah. Misalkan ya, kita doyan makan daging-daging yang kurang mateng, yang setengah mateng, steak yang setengah mateng begitu ya. Nah itu
kalau misalkan si hewan yang punya daging itu sudah pernah terinfeksi oleh si parasit toksoplasma tadi, maka si daging itu bisa membawa bibit toksoplasma atau membawa toksoplasma. Karena daging ini tidak matang, jadi si toksoplasmanya masih hidup, masih aktif gitu. Pada saat kita makan ya masuklah ke tubuh kita dan akhirnya kita juga terinfeksi. Begitu juga kalau misalkan kita nih ya sering makan lalap-lalapan daun-daun mentah, yang dimana misalkan daun-daun itu adalah di kebun-kebun organik yang dimana dipupuknya dengan kotoran hewan. Dan kalau misalkan hewan yang menjadi sumber si pupuk kandangnya ini adalah hewan yang sudah terinfeksi oleh si toksoplasma ini, nah ada kemungkinan kalau kita nggak cuci bersih atau kita sayurnya nggak dimasak gitu ya, bisa aja ada kemungkinan kita tertular si toksoplasma dari si hewan itu melalui si pupuk kandang itu yang terkontaminasi kena ke sayurnya, dan sayurnya nggak kita masak, kita cuci doang, kita makan, si parasitnya tertular ke kita begitu ya. Jadi banyak hal, banyak sumber, banyak jalan, banyak media yang bisa menyebabkan kita terkena si toksoplasma ini. Nggak hanya kucing aja guys ya. Terus fakta yang kelima, bahwa penyakit toksoplasma ini, infeksi toksoplasma ini memang sangat berbahaya terutama bagi perempuan. Dimana kalau misalkan perempuan yang sudah terinfeksi oleh toksoplasma ini, dari manapun itu toksoplasmanya, apalagi bagi cewek-cewek yang misalkan sistem kekebalan tubuhnya lemah atau lagi lemah begitu ya, pada saat dia terinfeksi toksoplasma ini memang bisa membuat seseorang itu menjadi sakit, memang bisa mengganggu kayak sistem reproduksinya gitu ya, jadi kayak susah punya anak lah, awamnya begitu ya. Kalau misalkan bagi yang sudah hamil gitu ya, bisa mengganggu kesehatan janinnya karena bisa menular ke si janinnya, bisa menginfeksi janinnya. Nah janinnya bisa aja nanti terganggu, dimulai dari janinnya nanti nggak sehat, janinnya lemah, bisa juga menyebabkan hidrosefalus dan lain sebagainya, dan yang paling berbahaya bisa menyebabkan kematian atau keguguran pada janinnya. Memang bahaya ya, jadi toksoplasma ini bukan penyakit yang kita remehkan gitu ya. Terus yang keenam, gimana sih cara taunya kita terkena toksoplasma atau enggak, atau kucing kita, hewan peliharaan kita terkena toksoplasma atau enggak? Itu bisa dibawa ke dokter untuk dilakukan pengecekan guys ya, nggak bisa kita cek secara kasat mata, dicek-cek begitu nggak bisa ya. Ini bukan kutu ya, ini bukan cacing juga begitu ya, ini parasit yang kecil, jadi harus ke dokter untuk dites ya apa ada toksoplasma atau enggak. Terus yang ketujuh, toksoplasma ini nggak hanya menular dari hewan ke manusia, tapi juga bisa menular dari manusia ke manusia. Misalkan melalui transfusi darah atau transplantasi organ tubuh, itu juga bisa menularkan si parasit toksoplasma ini. Juga dari ibu ke janin, begitu tadi guys ya, jadi bisa menularkan dari manusia ke manusia, nggak hanya dari hewan ke manusia aja. Nah itu tadi fakta-fakta soal si toksoplasma guys ya, fakta-fakta yang perlu kita ketahui begitu ya. Terus yang berikutnya, gimana sih cara kita mencegah agar kita tidak terinfeksi si parasit toksoplasma ini? Yang paling utama bagi teman-teman yang melihara kucing, pastikan untuk memelihara kucingnya itu secara indoor. Menurut saya indoor paling aman, karena dengan indoor nanti kucingnya nggak makan hewan-hewan lain, nggak makan tikus, nggak makan lain dan sebagainya di luar sana, nggak jorok-jorokan gitu ya, nggak tersentuh dengan kotoran hewan-hewan lain di luar sana yang mungkin aja hewannya udah terinfeksi toksoplasma ini begitu ya. Terus yang kedua, harus benar-benar menjaga kebersihan kucingnya, menjaga kebersihan lingkungannya, terutama pupnya, kotorannya harus langsung dibuang ya, jangan diendapin, jangan sampai lebih dari 24 jam itu terendap aja di bak pasir begitu ya, cuma ditimbun-timbun aja, itu nggak bisa ya. Dan juga kucingnya juga dibersihin tubuhnya kalau misalkan ada pupuk yang menempel begitu ya. Terus yang ketiga, jangan membiasakan memberikan kucing ini makanan-makanan mentah, karena memang yang namanya mentah gitu, misalkan ada parasit, ada cacing dan lain sebagainya, itu belum mati, terutama saat memberikan daging-dagingan, itu juga bisa menjadi media penular si parasit toksoplasma ini guys ya, kalau nggak dimasak dengan mateng gitu ya. Dan terakhir, gimana sih ciri-ciri kalau misalkan seseorang terinfeksi dengan parasit toksoplasma ini? Dari yang saya baca, ciri-cirinya itu demam, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, sakit tenggorokan, pembekakan pada kelenjar getah bening terutama di leher gitu ya. Nah itu adalah beberapa ciri-ciri kalau misalkan seseorang yang terinfeksi toksoplasma ini. Tapi ciri-ciri gejala seperti itu bukan berarti memang sudah pasti toksoplasma ya, belum tentu juga, makanya harus melakukan pengecekan ke dokter gitu guys ya. Jadi kesimpulannya, jangan langsung menjudge atau menyalahkan si kucing kalau misalkan ada yang terkena toksoplasma ya, belum tentu dari si kucingnya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kurang-kurang, kalau ada yang mau ditambahkan dikoreksi silakan aja. Kalau kalian mau berbagi cerita atau berbagi pengetahuan pengalaman soal toksoplasma ini, silakan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan, kita berdiskusi, kita saling berbagi informasi dan pikiran di sana soal toksoplasma ini atau soal hal apapun lah, bebas aja guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.